That's my 51 Dodge. Woo! Woo! I'm with you, Ed. God damn, he got one. Just take him right off. Sexually assaulting two members of our party at gunpoint. Halo semuanya, kembali lagi di Filosofi Movie. Kali ini kita akan mengisahkan tentang Deliverance, yang menceritakan tentang 4 orang yang berpetualangan di dalam hutan dengan mengarungi sebuah sungai yang dikenal mengerikan. Petualangan ini berujung pada kejadian yang tidak diinginkan. Bagaimana kelanjutan film ini? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, kita melihat 4 orang yang tengah mendayung perahu di sungai. Mereka menikmati liburan dengan penuh kegembiraan. Saat sedang asik mendayung, tiba-tiba mereka menghadapi tantangan arus sungai yang sangat deras. Meskipun situasi menjadi tidak terkendali, mereka berhasil melewatinya dengan selamat. Kemudian kita diperkenalkan dengan seseorang pria bernama Bobby. Bobby mengatakan kepada Lewis bahwa dia sangat menikmati liburan ini. Pada sore hari, Bobby dan temannya yaitu Ed memutuskan untuk menepi dan beristirahat. Mereka mendirikan tenda, sementara Lewis sibuk memanah ikan untuk makan malam. Saat Lewis berhasil memanah ikan dengan tepat, temannya Lonnie sangat senang melihat keahlian Lewis. Pada malam hari, Bobby mendengar suara dari teman-temannya dan memutuskan untuk menunjukkan perutnya yang buncit, membuatnya semua tertawa. Jesus, Lewis, you scared the shit out of me. Must be one with nature and he can't hack it. How sweet, oh yes. The first wet dream, sleeper bag. Night, Lewis. Singkat cerita, mereka pun tidur untuk beristirahat. Keesokan paginya, Ed pergi berburu untuk mencari sarapan dan melihat seekor rusa. Dia membidik rusa tersebut, tetapi sayangnya tembakan meleset dan rusa itu melarikan diri. Ed merasa kecewa dan kembali dengan tangan kosong. Setelah itu, mereka mengemasi barang-barang dan melanjutkan perjalanan mereka. Never out of the five ring. I came out of the forest. Taking it slow. Lewis dan Lonnie tertinggal sangat jauh di belakang, sehingga Bobby dan Ed memutuskan untuk menepi sejenak dan menunggu mereka. Saat menunggu, Bobby dan Ed bertemu dengan 2 pemburu bernama Simon dan Randall. Tanpa menyadari niat jahat mereka, Bobby dan Ed mulai berbincang dengan para pemburu tersebut. Tiba-tiba Simon dan Randall menunjukkan sisi jahat mereka dan memaksa Bobby dan Ed masuk ke dalam hutan. Simon langsung menangkap Ed dan mengikatnya ke pohon, sementara Randall menyerang Bobby dan mencoba untuk memperkawasnya. Setelah memperkaos Bobby, Randall memaksa Bobby untuk melakukan tindakan yang lebih buruk. Beruntung, Lewis datang tepat waktu dan memanah Randall hingga tewas di tempat. Simon, teman Randall, langsung melarikan diri. Bobby yang merasa sakit hati dan marah karena telah diperkaos oleh Randall, ingin mengejar Randall meskipun dia sudah mati. Namun, Ed dan Lonnie berhasil menenangkannya. Mereka kemudian mengubur mayat Randall untuk menghindari masalah dengan polisi hutan. Setelah itu, mereka segera melanjutkan perjalanan mereka.
what's gonna be here? Right here? How do you know that other guy hasn't already gone for the police? What's the plan, Louis? Saat mendayung perahu, Ed meminta Lonnie untuk mengenakan jaket pelampungnya. Namun Lonnie mengabaikan permintaan tersebut dan menolak memakainya. Ed hanya bisa diam dan tidak berani memaksa. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Lonnie menjadi sangat kelelahan dan akhirnya terjatuh dari perahu dan terbawa arus. Hal ini menyebabkan Ed kehilangan kendali dan perahunya menabrak perahu Bobby dan Lewis. Akibatnya, mereka semua terjatuh ke dalam air dan terbawa arus. Tanpa jaket pelampung, Lonnie terseret arus dan terpisah dari teman-temannya. Sementara itu, Ed, Lewis, dan Bobby berhasil mencapai tepi sungai. Tetapi kaki Lewis terluka parah. Ed kemudian segera pergi mencari Lonnie yang terbawa arus. Namun sayangnya, usaha untuk menemukan Lonnie tidak berhasil. Louis? Louis! That other guy! Here's his jacket! Louis, we're trapped in this gorge! Lewis yang terluka parah dan hilangnya Lonnie membuat Bobby sangat ketakutan dan panik. Bobby menyuruh Ed untuk naik ke atas tebing dan berjaga-jaga karena khawatir Simon, teman Randall, akan datang untuk membalas dendam atas kematian Randall. Sementara itu, Bobby tetap tinggal di bawah untuk merawat Lewis yang terluka. Ed setuju dengan saran Bobby karena dianggap masuk akal. Maka Ed pergi ke atas tebing sambil membawa panah. Di tengah-tengah tebing, Ed berhenti sejenak untuk beristirahat. Dia membuka dompetnya dan melihat foto anak dan istrinya. Setelah melihat foto tersebut, Ed hendak memasukkan kembali dompetnya ke dalam kantong. Tetapi sayangnya, dompetnya terjatuh. Meskipun merasa sangat kesal, Ed tetap melanjutkan perjalanan hingga berhasil naik ke atas tebing. Setelah tiba di atas tebing, Ed berusaha memeriksa sekitar dengan hati-hati, was-was akan kemungkinan kehadiran Simon di wilayah tersebut. Setelah memeriksa situasi sekitar, Ed memutuskan untuk duduk dan menunggu kedatangan Simon. Meskipun merasa sangat ngantuk, Ed memilih untuk tetap berjaga karena khawatir jika tertidur, Simon bisa datang dan mengambil tindakan terhadap mereka semua. Namun, pada akhirnya kelelahan yang sangat dirasakan Ed membuatnya akhirnya tertidur pulas. Keesokan paginya, Ed terbangun. Dia melihat bahwa Simon telah muncul. Tanpa ragu, Ed segera bertindak dan menghentikan Simon, yang akhirnya membuat Simon tewas di tempat. Setelah itu, Ed mengikat jenayah Simon dan menurunkannya perlahan ke bawah tebing. Setelah berhasil menurunkan jenayah Simon, Ed pun berniat untuk turun menggunakan tali yang sama. Namun naasnya, ia terjatuh karena tali tersebut putus tiba-tiba. Lalu setelah melihat Ed terjatuh, Bobby segera meraihnya untuk menolong. Ed memberitahu Bobby bahwa dia berhasil menyingkirkan Simon. Bobby merasa lega mendengarnya, menyadari bahwa mereka kini tidak lagi dalam ancaman. Untuk mencegah jasad Simon ditemukan oleh penegak hukum, Ed memutuskan untuk mengikat batu ke tubuh Simon dan menenggelamkannya, berharap jasad Simon akan dimakan oleh ikan di dalam air. Kemudian, saat melanjutkan perjalanan, mereka menemukan jasad Lonnie. Kehilangan Lonnie membuat mereka merasa sangat sedih. Menghadapi kesulitan membawa jasad Lonnie, mereka akhirnya memutuskan untuk mengubur tubuhnya di dalam air. Was he shot?
Mereka melanjutkan perjalanannya, namun kali ini dihadapkan pada medan yang sangat ekstrim. Perjalanan mereka sangat sulit melalui medan tersebut, tetapi dengan usaha keras, mereka akhirnya berhasil melintas arus sungai yang deras. Karena kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat. Di tempat istirahat, Bobby dan Ed setuju untuk merahasiakan kematian Randall, Simon, dan Lonnie agar tidak berisiko di penjara. Mereka bahkan telah menyiapkan skenario cerita palsu untuk menutupi kejadian tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga mencapai tempat parkir mobil mereka. Di sana, Ed meminta bantuan kepada seseorang pemuda untuk segera menghubungi dokter guna memeriksa kondisi Lewis. Dokter tiba dan membawa Lewis ke rumah sakit, di mana Ed menemaninya. Sementara itu, Bobby ditempati dengan pemeriksaan oleh polisi untuk memberikan keterangan. Ed kembali ke tempat Bobby, tetapi dia segera dihadang oleh seorang polisi bernama James. Pak James menanyakan kepada Ed apakah dia telah melihat dua pemburu bernama Simon dan Randall yang sudah hilang selama 4 hari. Ed menjawab bahwa dia tidak mengenali Simon dan Randall. Namun, saudara Randall yang mendengar jawaban Ed langsung menuduhnya berbohong. Dia tidak percaya bahwa Ed tidak mengenal Simon dan Randall. Saudara Randall itu kemudian meminta Pak James untuk menangkap Ed dan Bobby. Namun, Pak James mengabaikan permintaan tersebut karena tidak memiliki bukti untuk menangkap Ed dan Bobby. Setelah mengunjungi Lewis di rumah sakit, Ed dan Bobby memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun saat hendak pergi, mereka dihadang oleh Pak James. Pak James memperingatkan Ed untuk tidak pernah kembali lagi. Sebenarnya, Pak James mengetahui bahwa Ed dan Bobby telah membunuh Simon dan Randall. Tetapi karena tidak memiliki bukti yang cukup, dia terpaksa melepaskan mereka. Setelah itu, Pak James pergi dan mereka akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Namun, di rumah, Ed merasa gelisah dan seringkali terganggu oleh mimpi buruk saat tidur. Istrinya melihat kecemasannya dan berusaha menenangkannya. Ed terus-menerus dihantui oleh kenangan mengerikan dari pengalaman bersama teman-temannya, terutama saat kehilangan Lonnie. Tragedi itu akan terus menghantui sepanjang hidupnya. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa persahabatan bisa terganggu antara individu yang sejenis, apalagi ketika melibatkan hubungan antara individu dari latar belakang yang berbeda. Itulah esensi cerita Deliverance. Semoga kalian menikmati kisahnya, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.